Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdengar jelas nggih dari Gresik alhamdulillah nggih. Masyaallah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masya Allah, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bahagia sekali, saya sangat terharu sekali nggih hati saya, Masya Allah ini berdebar-debar, Masya Allah, melihat wajah-wajah para ustadzah-ustadzah cantik, ustadzah-ustadzah tangguh, Insya Allah. Ini guru-guru saya ya, Masya Allah, saya mohon izin menyapa dulu guru-guru saya, para ustadzah-ustadzah, para ustadz juga mungkin ada yang bergabung, dan juga akhwat filah semuanya. Masya Allah, saya rasanya bersyukur sekali kepada Allah malam hari ini Allah pertemukan kita meskipun dalam majelis online, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu langsung ya, bertatap langsung. Masya Allah, itu hati saya tuh rasanya berdebar-debar ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kemudian saya mengajak teman-teman semuanya, akhwat filah semuanya, mari di awal majelis ini kita mendoakan guru-guru kita, mendoakan para ustadz dan ustadzah kita yang melalui perantara beliau-beliau Allah perkenalkan kita dengan jalan dakwah ini. Insya Allah ya, ini sambil nostalgia, tipis-tipis nggak apa-apa ya. Kalau kita mengenang masa-masa di mana mungkin awal-awal kita dulu diperkenalkan oleh Allah ya dengan jalan dakwah ini, itu Masya Allah nih, kita mengingat kembali wajah-wajah guru-guru kita yang begitu sabar ya, begitu luar biasa girohnya ya, semangatnya untuk mengajak kita. Maka mari kita doakan guru-guru kita semuanya, guru-guru mungkin mulai dari awal kita ngaji ya, kita taklim sampai dengan mungkin hari ini yang menjadi guru kita, ustadz-ustadzah kita, semoga Allah merahmati beliau-beliau semua, semoga segala perjuangan yang beliau lakukan untuk membina kita menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk beliau, keluarganya dan keturunannya ya Allah, berkahi beliau-beliau semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih mengistiqomahkan kita di atas jalan dakwah ini. Mudah-mudahan nanti sampai husnul khotimah. Amin insyaallah. Afan ini kok belum udah bikin baper ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin semangat nanti ya setelah majelis ini, setelah forum ini, saya pribadi dan juga para guru-guru saya, para teman-teman saya semuanya, akhwat filah, kita makin bersemangat ya menapaki jalan dakwah ini. Baik, jadi ini mungkin boleh minta tolong Ustadz ya atau Ustadzah di share ininya, PowerPoint-nya, PPT-nya. Sudah ya. Baik. Masya Allah nggih. Jadi dari majelis seperti ini, di samping kita nanti akan memurojaah ilmu kita kembali, tentu ada banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ya dari majelis seperti ini. Yang pertama tentu kita kembali menghangatkan ukhuwah kita. Ya mungkin kalau secara raga ini kan udah mungkin saling jauh ya. Ada yang di Gresik, ada yang mungkin di Madura, ada yang di mana lagi nih pesertanya dari berbagai mancanegara. Ya mungkin dari berbagai penjuru dunia, Masya Allah. Pesertanya saya tidak bisa ngintip ini ada berapa ya Ustazah Syifa, ada 1000 pesertanya. Karena satu orang setara 1000 orang, mungkin ini ada berapa? 100.000, Masya Allah. Okay. Jadi kita saling menghangatkan ukhuwah kembali, kemudian apa? Ya mudah-mudahan nantinya dari kehangatan ukhuwah ini kita bisa saling menguatkan, kita saling mendoakan ya agar kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah. Baik, jadi materi ini tentu para ustadzah dan juga akhwat filah semuanya sudah
seringkali mendapatkan nggih. Jadi ini sifatnya murojaah atau mengulang-ulang ilmu. Nanti kalau misalnya saya ada sesuatu yang perlu diluruskan, bisa ini ya diluruskan oleh guru-guru saya, Masya Allah. Salam takzim saya untuk guru-guru saya yang saya cintai, Masya Allah. Jadi kita akan membahas dari satu kitab ya, kitab Nidhamul Ijtima atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sistem pergaulan dalam Islam ya, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan segala ilmu yang beliau jadikan wasilah kita untuk belajar hari ini, menuntut ilmu hari ini sebagai pahala jariah yang terus mengalir. Baik, kita masuk ke materi nggih. Jadi antara pria dan wanita ini sebenarnya ada 3 bab ya, dari bab tentang pria dan wanita itu sendiri, kemudian bagaimana pandangan serta pengaruhnya, kemudian nanti yang ketiga tentang pengaturannya. Nanti kalau misalnya suara saya sudah mulai seperti kereta, cepat bisa saya diingatkan ya Ustazah Syifa ya, jangan cepat-cepat ya. Karena mungkin dulu waktu di kampus terbiasa ngomongnya sama adik-adik mahasiswa ya, jadi ngebut ya. Baik, antara pria dan wanita, boleh next Ustadz? Pria dan wanita. Ya, lanjut. Ya, jadi ini sifatnya mengulang-ulang ya, atau memurojaah ilmu, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali bahwa memurojaah ilmu atau mengulang-ulang ilmu itu adalah bagian dari zikrullah. Ya. Jadi ini Masya Allah bagian kita dari berzikir kepada Allah. Kita mengingat Allah. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi bagaimana sih pandangan Allah ya, tentang laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita ini? Coba kita cek di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebetulnya banyak sekali nggih ayat-ayat di mana Allah menerangkan di situ tentang laki-laki dan perempuan. Tapi ini saya izin hanya mengambil satu aja ya. Jadi di Quran surah Al-Hujurat sudah ketemu semua teman-teman? Saya izin panggil teman-teman enggak apa-apa ya, biar kelihatan muda-muda semua. Ya, sudah ketemu? Mungkin bisa diambil dulu mushafnya. Sudah? Bagi yang sudah ketemu, boleh saya minta tolong dibacakan? Ada yang sudah ketemu? Quran surah Al-Hujurat di ayat 13. Sudah? Kalau ada yang sudah ketemu, boleh saya minta tolong dibacakan? Siapa? Mungkin ukhti siapa? Sudah? Atau kita baca bersama-sama ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, sudah ketemu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi di sini Allah menerangkan ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami Allah khalaqnakum menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya supaya apa? Li ta'arofu, agar kalian saling ta'aruf atau mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi dari satu ayat ini kita bisa menadaburi ya, bahwa Allah itu menciptakan kita manusia itu ada dari laki-laki dan perempuan. Jadi jelas kalau nggak laki-laki ya perempuan, nggak ada yang separuh-separuh ya. Separuh perempuan, separuh laki-laki nggak ada. Atau yang awalnya laki-laki jadi perempuan nggak ada. Jadi jelas kalau nggak laki-laki ya perempuan. Jadi Allah jelas menciptakan min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian wa ja'alnakum, Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku.
macam-macam ya, ada yang berbeda warna kulitnya, kemudian ya dari segala mungkin fisiknya yang tampak itu berbeda, bahkan dari sidik jarinya aja satu orang dengan yang lain pasti berbeda. Di samping itu Allah juga menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu dengan fitrah yang khas ya masing-masing, jadi nggak sama. Nanti kita bahas apa aja perbedaannya ya di antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kemudian inna akramakum, jadi yang paling mulia di antara kita ya, Allah itu nggak melihat di antara laki-laki dan perempuan itu misalnya dari kecantikannya ya, atau ketampanannya, atau mungkin kekuatan ototnya, tapi ternyata yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang punya lebih satu yang lebih daripada yang lain. Nah, istilahnya maksudnya itu satu lebih unggul daripada yang lainnya, nggak ada. Misalnya laki-laki lebih unggul dari perempuan atau perempuan lebih unggul dari laki-laki, itu nggak ada. Semuanya di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan adalah atqakum, adalah ketakwaannya di antara kalian. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi di awal. Maka nantinya Allah ya berdasarkan fitrah masing-masing yang khas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan ini, maka nanti Allah akan turunkan syariat. Jadi ada kalanya syariat itu berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ada juga syariat yang itu bisa untuk kedua-duanya. Coba kita cek nih ya. Di slide selanjutnya Ustadz, ini kok nggak kelihatan ya slide-nya ya. Teman-teman juga ketutupan ya slide-nya nih. Nah, nih, tampak nih. Selanjutnya Ustaz di slide berikutnya. Nih. Kelihatan nggak kalau di zoom? Nggak bisa di zoom ya. Di slide yang sebelumnya tadi Ustaz. Jadi di antara perbedaan laki-laki dan perempuan ya, itu ada beberapa hal, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa contoh aja ya. Teman-teman nggak usah dipaksain ngelihat ini ya, karena ini kecil banget gambarnya. Afan ini soalnya pakai AI gambarnya ya. Nanti teman-teman nggak perlu sampai yang melotot mungkin ya pandangannya, karena nanti daripada sakit ya matanya. Jadi ini hanya beberapa aja yang saya ambil contoh di antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu, dari segi otaknya misalnya ya. Kemudian nanti ada berkaitan dengan logika dan perasaannya. Kemudian kekuatan ototnya, apalagi misalnya kepekaannya. Kemudian peran fitrah itu sendiri, misalnya laki-laki dia sifatnya sebagai seorang pemburu yang dia dari situ punya kewibawaan, sedangkan perempuan dia yang sifatnya memelihara atau menjaga stabilitas ya di dalam sebuah keluarga. Nah, seperti apa contohnya di slide berikutnya, kita bahas lebih detail. Nah, ini masih membahas tentang pria dan wanita, saya ambil salah satu contohnya saja. Jadi kalau secara otak nih antara laki-laki dan perempuan, ternyata ini otak perempuan itu ada yang namanya corpus callosum. Jadi corpus callosum itu apa? Dia itu selaput yang menyambungkan antara otak kiri dengan otak kanan. Dan ternyata punyanya perempuan ini lebih tebal daripada punyanya laki-laki. Dampaknya apa kalau selaput ini lebih tebal atau lapisan yang menghubungkan otak kiri dan kanan ini lebih tebal? Ternyata perempuan bisa saling menghubungkan ya antara otak kiri dengan otak kanan. Itu lebih punya kemampuan daripada seorang laki-laki. Makanya dia bisa multitasking ya. Multitasking tuh bisa mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu ya. Misalnya sambil nyetekin kompor, sambil sambil kora-kora, sambil ketika bayinya nangis sambil digendong ya, sambil mesin cucinya diputer. Itu perempuan, dia apa enggak mungkin ya, ustazah ya, teman-teman akhwat fillah semua. Tapi kalau ikhwan, kalau laki-laki nih, para suami, kalau dia masih fokus dengan satu hal, beliau nggak bisa nih sambil mengerjakan yang lain ya, misalnya. Kadang kita sering ya mungkin membanding-bandingkan, Pak Negi apa panggilannya ya, sampean ki jenengan ini aku loh bisa sambil masak, sambil gendong anak, sambil ini, sambil itu. Nah, dengan mengetahui ini ya, ternyata memang perempuan yang Allah berikan karunia kemampuan seperti itu. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan lagi ya dengan suami kita. Jadi kalau laki-laki itu memang beliau itu cenderung lebih fokus. Jadi otak kanan dan otak kiri dia tidak ada selaput yang tadi seperti perempuan tadi yang lebih tebal tadi miliknya perempuan ya, sehingga kerjanya ya sendiri-sendiri harus fokus.
bahkan itu fokusnya hanya di 10 menit pertama, mendengar sekelilingnya. Setelah itu, pendengarannya akan cenderung berkurang, fokus pada satu titik itu. Jadi misalnya lagi ngerjakan ya di depan laptop, udah misalnya ada anak rewel, anak nangis, kita masih di dapur misalnya ya, suami kita lagi garap-garap gitu di depan laptop ya, kita nggak bisa menyalahkan suami kita, bapak iki anak nangis gak dicekel gitu ya, masih sibuk dengan HP-nya atau laptopnya, misalnya kerjaannya di depan laptop, karena memang tadi fokusnya pendengaran berkurang ya di 10 menit pertama, kemudian beliau fokus pada satu hal. Jadi tidak sama seperti perempuan. Jadi kalau kita sudah memahami ini, nanti kita nggak boleh protes ya, ibu-ibu, ustazah-ustazah, teman-teman semua, karena memang yang Allah berikan kemampuan tadi ya multitasking itu adalah seorang perempuan. Karena dari fitrah inilah ya Allah memberikan syariat kepada seorang perempuan itu sebagai ummun warabbatul bait, sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, masya Allah, sebagai manajer rumah tangga. Makanya tadi Allah sudah ngasih fitrahnya seperti ini, ya syariatnya seperti ini. Jadi kita jangan sampai nanti kebalik-balik ya. Ya karena laki-laki tadi ternyata kemampuannya dia harus fokus, berarti Allah berikan syariat yang berbeda kepada seorang laki-laki. Laki-laki sebagai seorang pemimpin rumah tangga, beliau sebagai seorang yang mencari nafkah. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut untuk fokus ya, otaknya fokus. Sedangkan perempuan di dalam rumahnya sebagai ibu dan manajer rumah tangga ini Allah berikan kemampuan multitasking tadi, karena memang pekerjaannya ya sehari-harinya seperti itu nggih. Sambil gendong, sambil nyapu, sambil masak, dan masya Allah itu luar biasa. Ya, jadi perawat, jadi koki, jadi apa lagi, jadi ojek ya, yang nganterin anak-anak itu. Masya Allah, disitulah indahnya ya syariat Allah. Allah memberikan syariat itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Jadi kita nggak usah ya ikut ke bawa-bawa yang hari ini musuh-musuh kita itu kan menggembor-gemborkan emansipasi dan sebagainya ya. Mereka menuntut kesetaraan gender dan sebagainya. Padahal yang nggak bisa, kalau kita mau disamakan semuanya nggak bisa. Misalnya laki-laki bisa ototnya kan kuat ya, misalnya bisa nyopir truk tronton gitu. Masa perempuan juga harus bisa nyetir truk tronton gitu kan? Atau harus bisa angkat besi sekian ton misalnya, ya nggak bisa disamakan ya. Baik, lanjut. Nah, insya Allah itu ya dari terkait perempuan dan laki-laki. Jadi Allah memberikan fitrahnya masing-masing karena mereka punya peran masing-masing, dan di situ Allah sudah memberikan syariat yang begitu indah yang sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang potensi kehidupan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi masing-masing dari kita, ya baik laki-laki ataupun perempuan, pria atau wanita, itu punya yang namanya apa? Potensi kehidupan. Bahasa Arabnya apa? Masih ingat nggak? Tokotul hayawiyah ya, potensi kehidupan. Yang dia meliputi dua hal, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah, dan yang kedua ada kebutuhan naluri atau gorizah. Nah, kebutuhan jasmani ini berarti dia berkaitan dengan fisik kita ya, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, buang air, dan sebagainya. Dan ini secara sifat pemenuhannya dia harus mutlak harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, dia bisa menimbulkan sakit atau bahkan kematian. Misalnya bayangkan kita nggak makan 3 hari, itu pasti kita lemes ya, apalagi nggak minum ya, nggak minum 2 hari aja mungkin kita pingsan ya, atau bisa menimbulkan kematian. Kita nggak tidur misalnya ya, kita nggak tidur 1 hari aja, nggak tidur ya, semalaman nggak tidur, pagi, siang, sore lagi nggak tidur, pasti rasanya udah keliengan gitu ya, apalagi nggak tidur sampai mungkin 1 pekan ya, itu bisa menimbulkan kematian. Itu kebutuhan jasmani. Jadi dia faktor pendorongnya itu, kebutuhan jasmani itu dia dari internal ya, atau dari dalam. Kemudian sifat pemenuhannya dia mutlak harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan gorizah ya, atau naluri, dia muncul rangsangannya itu bukan dari dalam, bukan dari internal, tetapi dari eksternal, dari luar. Dan sifat pemenuhannya dia tidak mutlak harus dipenuhi. Kalau misalnya nggak dipenuhi, dia hanya menimbulkan kegelisahan. Ya, jadi tidak sampai menimbulkan kematian. Kalau misalnya ada yang bertanya, tapi kok ada tuh yang putus cinta sampai bunuh diri? Berarti kan menimbulkan kematian. Gitu.
Nah, siapa yang nyuruh bunuh diri gitu ya. Jadi itu kan nggak langsung, maksudnya itu bukan dampak langsung terus langsung mati gitu ya dari dalam, enggak. Itu pilihan amal ya. Jadi sekali lagi dia faktornya dari eksternal atau dari luar, kemudian kalau dia nggak dipenuhi, dia hanya menimbulkan kegelisahan. Ya, jadi dia tidak mutlak, jadi kebutuhan naluri tidak harus dipenuhi. Ini nanti kita akan bahas cakupannya berkaitan pria dan wanita ini, nanti ada yang namanya gorizah nau. Nah, kita bahas satu-satu dulu mungkin sambil murojaah ya teman-teman semua. Yang pertama ada gorizah bakok. Apa gorizah bakok itu atau naluri bakok? Dia nama lainnya adalah naluri apa? Mempertahankan diri ya atau eksistensi diri. Jadi kalau misalnya kita dipuji, kita senang, kemudian kalau kita dikritik, kita tersinggung ya. Kemudian apalagi? Kita bawaannya pengen update status misalnya ya, selfie lagi makan bakso terus diupload di sosmed, itu juga bagian dari naluri bakok ya. Kemudian apa lagi? Ya semacam itu ya. Jadi naluri eksistensi diri atau naluri mempertahankan diri, mempertahankan hidup. Kemudian yang kedua ada gorizah nau. Ya, gorizah nau atau nama lainnya adalah naluri seksual. Ya, naluri seksual untuk untuk melestarikan keturunan. Jadi sebetulnya ini naluri melestarikan keturunan. Atau ada yang mengatakan juga naluri cinta misalnya ya, atau naluri kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada gorizah tadayun. Gorizah tadayun ini nama lainnya adalah naluri beragama. Jadi kita punya kecenderungan kepada sesuatu yang kita anggap dia punya kekuatan yang lebih daripada kita. Ya, kita bergantung, kalau kita ya bergantung kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang mereka menjadikan ketergantungannya itu misalnya kepada benda ya, kepada cincin, kepada pohon dan sebagainya. Sebetulnya itu apa? Manifestasi dari naluri beragama ya. Dia punya kecenderungan kepada sesuatu, kekuatan yang dianggap punya kekuatan lebih daripada dirinya. Baik, kita bahas langsung mengerucut pada gorizah tadayun yang karena ini kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Lanjut Ustadz. Oke, lanjut. Jadi gorizah nau ya, tadi gorizah nau atau naluri seksual untuk melestarikan keturunan atau naluri cinta, naluri kasih sayang dan sebagainya. Jadi memang pada fitrahnya antara laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan apa? Kayak magnet ya, saling tarik menarik ya. Ya, jadi saling punya kecenderungan atau ketertarikan satu dengan yang lain. Punya apa? Rasa seneng ya, seneng atau apa ya, tertarik tadi ya. Nah, tetapi ini kemudian apa? Jangan sampai disalurkan pada tempat yang keliru juga, karena sebetulnya gorizah nau tuh bisa loh antara sesama jenis, jadi laki-laki dengan sesama laki-laki atau perempuan dengan sesama perempuan, bahkan dengan hewan. Tapi kalau dilakukan seperti itu, dia tidak akan mencapai pada tujuan diciptakan gorizah itu sendiri atau diciptakan adanya laki-laki dan perempuan itu sendiri. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan. Ya, jadi bukan sekedar untuk hubungan seksual. Nah, maka dari sini Allah mengaruniakan kepada laki-laki dan perempuan juga potensi akal yang dia punya kemampuan untuk berpikir, ya, yang membedakan dengan hewan, yang membedakan mereka dengan hewan. Jadi mereka bisa berpikir, dia menggunakan akalnya, bagaimana caranya meluapkan atau mengekspresikan gorizah nau ini ya kepada lawan jenis ya. Dan lawan jenis itu siapa? Apakah sebebas-bebasnya siapapun yang dia sukai? Juga tidak. Ternyata apa? Syariat mengatur, Allah memberikan aturan, yaitu apa aturannya di slide selanjutnya. Ya, lanjut Ustadz. Ya, jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, mereka sudah saling merasa meredek ya atau grogi ketika bertemu atau saling berpapasan, kok rasanya deg-deg ser gitu ya. Ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya sampai terbayang-bayang itu misalnya ya. Atau sudah mulai ada rasa ketertarikan, maka solusi satu-satunya untuk mereka ya, untuk pria dan wanita yang saling jatuh cinta, solusi satu-satunya adalah menikah ya, atau hubungan pernikahan.
Jadi nggak boleh nanti misalnya ada warga kita yang nanya, boleh nggak Ustazah saya pacaran Islami gitu ya. Pacarannya buat nyemangatin tahajud atau pacarannya buat nyemangatin belajar, kuliah dan sebagainya. Jelas itu nggak ada ya. Karena satu-satunya hubungan yang diridhoi oleh Allah antara laki-laki dan perempuan itu adalah pernikahan. Dan tujuan pernikahan itu sendiri kita cek di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan teman-teman dicek ya. Ini biar nggak saya mungkin ngomong sendirian, boleh ya? Mungkin teman-teman dibacakan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Mungkin bisa dicari dulu. Surah yang ke berapa nih? Ar-Rum nih. Yang ke-30 ya. Surah yang ke-30 ayat 21. Saya izin sambil nutup pintu dulu nih. Mungkin Ustazah Evi sudah ketemu. Ustazah Evi Gresik. Masya Allah. Ketemu Ustazah? Mungkin bisa minta tolong dibacakan Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nggih, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillahu khairan Ustazah Evi, Masya Allah, ngapunten nggih, langsung ditodong, karena Ustazah Evi nih yang ini muncul di layar saya soalnya, Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya sudah ketemu nggih ayatnya di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Di sini dijelaskan bahwa ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ya, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang tujuannya apa di situ, litas kunu, agar kalian merasa tentram ternyata melalui hubungan pernikahan ya. Jadi bukan pacaran. Kalau pacaran, tapi ada yang bilang kalau pacaran tapi aku merasa tentram nih, tapi itu sebenarnya bukan ketentraman sejati ya. Dia ketentraman semu aja. Apalagi kalau sudah sampai pada hubungan ya di luar nikah ya, hubungan seksual di luar nikah ya, jelas nggak tentram lagi namanya ya, itu apa? Ya, dilanda pasti rasa berdosa seumur hidupnya. Ya, jadi kalau ketentraman sejati dia hanya bisa dicapai setelah hubungan pernikahan ya, hubungan yang Allah ridhoi satu-satunya yaitu hubungan pernikahan. Litas kunu, agar kalian merasa tentram. Kemudian waja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddah warohmah ya, mawaddatau warohmah. Jadi kalau kita misalnya datang kondangan nih pernikahan, biasanya kita kan gini ya, semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warohmah gitu ya. Jadi ini ada ya di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi memang dalam hubungan rumah tangga atau pernikahan itu yang hendak kita capai adalah satu dari ketentraman, kemudian mawaddah rasa kasih, ya, kemudian warahmah rasa sayang. Nah, atau ditambah lagi ada kalau kita mengatakan misalnya apa, sakinah ya. Sakinah itu juga apa? Apa sakinah itu? Tenang ya, ketenangan. Jadi harusnya kita tenang kalau sudah kita menikah. Ya, ketenangan batin, ya ketenangan apapun kita merasa tenang karena memang secara fitrahnya laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan kecenderungannya masing-masing itu untuk menyalurkan gorizatun nau tadi, gorizah nau. Ya, mereka ada rasa saling cenderung, ya kecenderungan, kemudian apa, agar merasa tentram. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama ya, dalam rumah tangga kita seharusnya hadir ketentraman ya, ketentraman, rasa kasih dan sayang. Kalau misalnya hari ini mungkin di rumah-rumah kita masih dar ya. Ya ini kita bisa
sama-sama belajar ya dengan pasangan kita, bermuhasabah ya, bagaimana agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, penuh dengan ketentraman, ketenangan, kemudian rasa kasih dan sayang. Itu ya. Jadi tujuan menikah ya di dalam Islam ya Allah sudah menentukan, yaitu apa? Untuk melanjutkan keturunan. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Dalam rangka apa melanjutkan keturunan ini? Agar anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah atau mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Jadi tujuannya ya sebagaimana Allah menciptakan manusia ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Maka kita menikah pun itu juga dalam rangka kita ingin menghadirkan keturunan-keturunan yang menyembah Allah di muka bumi ini. Ya, maka Masya Allah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbangga dengan banyaknya kita ya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, karena memang diharapkan kita menjadi orang-orang yang menyembah Allah. Nah, itu ya yang kita harus setel di mindset kita atau pandangan kita, bahwa tujuan kita menikah adalah untuk melanjutkan keturunan. Kemudian ya ini adapun ketika di situ Allah karuniakan ada rasa lezat ya, kemudian kenikmatan seksual yang diperoleh dari pemenuhan naluri nauk tadi dalam hubungan pernikahan, itu merupakan sesuatu yang alamiah dan lazim. Ya, ini disebutkan di dalam kitab ini ya, Nidhamul Ijtima'. Jadi ini tidak perlu dihilangkan. Jadi kok Allah berikan rasa nikmat, rasa lezat itu Masya Allah itu merupakan karunia dari Allah. Tidak perlu dihilangkan dan bukan sesuatu yang tabu ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih itu kan juga Rasulullah pernah bersabda ya, tentang pahala yang akan diberikan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang mereka sudah menikah, kemudian mereka berhubungan badan. Itu bahkan menjadi pahala. Kemudian para sahabat kan ada yang bertanya, bagaimana mungkin hubungan seksual bisa berpahala? Kemudian dijawab oleh Rasulullah kan, bagaimana kalau hubungan seksual itu dilakukan oleh mereka yang masih belum halal ya, apa laki-laki dan perempuan yang belum menikah, bukankah itu akan menjadi dosa gitu ya? Maka sebaliknya ketika mereka sudah dalam hubungan yang sah pernikahan laki-laki dan perempuan ini, maka hubungan seksual mereka justru bisa mendatangkan pahala dari Allah. Masya Allah, itu indahnya syariat Allah ya, indahnya syariat pernikahan. Bahkan hubungan seksual ya, naluri seksual itu akan menjadi berpahala, Masya Allah. Jadi mulai pegangan tangan ya, memandang suami atau istri kita dengan penuh rasa cinta, kemudian berhubungan badan juga diniatkan karena Allah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang solih-solihah ya, yang muslim, maka itu juga menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Ini lanjut. Ini. Lanjut Ustadz. Baik, kemudian pandangan terhadap pria wanita dan pengaruhnya. Jadi naluri tadi kembali ke gorizah, tadayun, bako, kemudian mau. Jadi semua naluri ini ketika dia tidak dipenuhi, tadi kan dia akan menimbulkan gejolak ya, atau kegelisahan. Nah, sama dengan naluri nau. Jadi naluri nau itu kalau misalnya dia tidak dipenuhi, tidak disalurkan, dia hanya akan menimbulkan kegelisahan. Bukan menimbulkan kematian secara langsung ya, kecuali bunuh diri. Dia berarti mengambil langkah amal bunuh diri, tapi itu di luar cakupan ini. Jadi kalau sebetulnya naluri nau ini kan gejolaknya itu faktornya dari eksternal, faktornya dari luar. Apa saja faktornya? Dia ada dua ya. Jadi faktor yang bisa membangkitkan naluri nau itu ada dua, atau trigger ya, triggernya ada dua, trigger eksternalnya ada dua. Yang pertama, fakta-fakta yang bisa diindra ya, misalnya ada sosoknya ya, ada kalau misalnya kita perempuan, kita melihat laki-laki yang ganteng ya, tinggi semampai, pinter ngaji, bahasa Arabnya bagus gitu ya, mungkin ikhwan-ikhwan masjid dan sebagainya. Itu ada faktanya yang bisa kita indra. Kemudian yang kedua, itu adalah pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan yang sengaja dihadirkan, yang dia akhirnya bisa menimbulkan makna-makna.
Jadi ada dua ini ya, faktor yang membuat naluri nauk kita bergejolak. Kalau salah satunya aja nggak ada, dia nggak bisa bergejolak. Contoh nih, gimana kita mau menghadirkan bayangan-bayangan kalau nggak ada faktanya, gitu kan? Kalau misalnya kita ada faktanya, tadi misalnya ada katakanlah ada ikhwan ya, ada ikhwan yang tampan, kemudian suara adzannya bagus, pinter ngaji, bahasa Arabnya bagus dan sebagainya, kita kan akhirnya bisa menghadirkan bayangan beliau di pikiran kita. Tapi kalau nggak ada faktanya, tidak ada fakta yang bisa diindra, kita juga nggak bisa menghadirkan bayangan itu di dalam pikiran kita, sehingga tidak bergejolak. Sampai di sini bisa insya Allah bisa ini nih. Dan insya Allah saya yakin nih teman-teman sudah mafhum semua ya, cuma murojaah aja. Maka sebetulnya kita bisa mengatur kemunculannya, karena dia tadi memang faktornya atau triggernya itu dari eksternal. Kalau kita nggak pengen bergejolak, maka ya jangan datangkan dua faktor itu tadi. Tidak perlu kita hadirkan. Kalau misalnya ada faktanya gimana ya, berarti kita harus menundukkan pandangan. Ya nanti lebih lengkapnya kita bahas di slide-slide selanjutnya. Gitu. Nah itu di dalam Islam. Jadi kita sudah Allah sudah menuntun kita ya, mensyariatkan kepada kita bagaimana cara untuk mengendalikan gorizah nauk tadi. Jadi biar gimana fakta yang ada tadi, yang bisa diindra tadi nggak kita lihat ya, sehingga kita tidak menghadirkan bayangan-bayangan itu di dalam pikiran kita. Nah, bagaimana kalau dalam pandangan masyarakat Barat ya, orang-orang Barat itu menganggap laki-laki dan perempuan mereka itu hubungannya hanya sebatas hubungan seksual. Jadi bukan dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Jadi dalam pandangan mereka ya hanya untuk seksual aja, kesenangan seksual. Sehingga mereka nggak akan berpikir syariat ya harus hubungannya sah dulu, menikah dulu, enggak. Yang penting kepuasan seksual mereka tersalurkan. Untuk itu mereka akan berusaha menghadirkan fakta-fakta atau faktor-faktor tadi yang bisa membangkitkan naluri seksual, karena itu bisa memuaskan mereka. Contoh nih, mereka menghadirkan tontonan-tontonan atau film-film yang memang menghadirkan fantasi-fantasi seksual. Jadi kalau teman-teman melihat hari ini lagi marak film apa CIO ya, CIO yang menyamar gitu ya, terus jatuh cinta sama perempuan yang miskin dan sebagainya. Itu kan lagi banyak banget ya tontonan-tontonan seperti itu. Dan isinya itu kebanyakan adalah adegan-adegan yang menggambarkan hubungan seksual. Ya. Nah, kalau itu yang nonton masih suami istri ya masih aman ya. Tapi kalau yang nonton bagaimana kalau yang nonton itu anak-anak mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak SMA, SMP, bahkan SD. Karena hari ini banyak banget ya udah berseliweran di YouTube ya CIO itu ya di video ya. Banyak dan itu nggak disensor ya adegan-adegannya itu. Ya mulai dari ciuman dan sebagainya sampai dengan ya berhubungan badan layaknya suami istri. Padahal di film-film itu, di adegan-adegan itu mereka belum nikah. Jadi istilahnya tuh mereka baru nikah setelah kejadian. Nah, ini kan sengaja dihadirkan oleh orang-orang Barat atau musuh-musuh Islam itu untuk memberikan fantasi-fantasi seksual sehingga terpuaskan, karena memang menurut mereka laki-laki dan perempuan ya hubungannya hanya sebatas untuk memuaskan seksual mereka. Ya, selain tontonan-tontonan mungkin bacaan-bacaan atau apa foto-foto ya majalah-majalah yang di situ memampang yang membuka aurat ya, yang kelihatan semua aurat-auratnya. Memang tujuannya untuk mendatangkan fantasi atau gambaran-gambaran seksual. Kemudian kalau di dalam Islam pemuasan naluri seksual ini hanya boleh disalurkan dalam hubungan yang sah pernikahan ya antara suami dengan istri tadi ya, tujuannya untuk melestarikan keturunan supaya menyembah Allah, terwujudnya ketenangan, ketentraman dan sebagainya. Oke, lanjut di slide berikutnya. Jadi jelas berbeda antara pandangan Barat dan pandangan kita kaum muslimin ya. Pandangan Barat memandang hubungan laki-laki dan perempuan hanya sebatas seksual, sedangkan di dalam Islam laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah, dia diberikan gorizah nauk, tujuannya semata-mata hanya untuk melestarikan keturunan. Maka ini jelas ketika seseorang akan
memilih pasangan ya, laki-laki dan perempuan, maka yang mereka lihat tentu apa? Tidak hanya sebatas fisiknya ya, antara cantik, tampan dan sebagainya, tetapi apa yang dilihat? Ketakwaannya kepada Allah, kemudian apa? Visinya ya. Nanti apa tujuannya? Mungkin ketika ta'aruf ya, mungkin bisa ditanyakan tujuannya apa? Misalnya, agar punya keturunan yang solih-solihah ya, menjadi pengemban dakwah. Wah, masya Allah mantep nih. Nah, bisa lanjut misalnya ya. Jadi enggak, yang dilihat bukan apa? Fisiknya atau sekedar hartanya. Memang ada berapa tolok ukur itu ya. Pilihlah apa? Perempuan itu berdasarkan apa? Apa aja tuh? Apa aja? Fisiknya, hartanya, keturunannya, kemudian apa? Agamanya ya. Kemudian ditekankan supaya memilih agamanya ya sebelum yang lain-lainnya gitu. Ya, jadi ini menjadi tolok ukur kita karena kita ingin menjalin pernikahan itu tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan yang solih-solihah tadi, yang bertakwa di sisi Allah, ya, agar semuanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Lanjut Ustaz. Nah, maka kalau tadi di orang-orang barat ya, mereka memang sengaja menghadirkan fakta-fakta dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual. Ini pun sama masyarakat barat digunakan untuk menyerang kita ya, kaum muslimin. Jadi sengaja kita dihadirkan hari ini tontonan-tontonan, bacaan atau apapun itu yang tujuannya untuk mengundang hasrat seksual. Ya, sehingga kita menghadirkan itu dalam pikiran kita, bayangan-bayangan kita. Nah, bagaimana tadi caranya biar kita nggak bergejolak gorizah nauk kita tadi nggih? Berarti jangan sampai kita menghadirkan dua hal tadi. Faktor pendorongnya tadi kan ada dua nggih. Yang pertama fakta yang bisa diindra, yang kedua pikiran yang memang sengaja dihadirkan. Maka kalau kita ingin menghindari ini ya jangan jangan kita hadirkan. Kalau ada faktanya berarti jangan kita pandang dengan nafsu gitu ya, atau mungkin diantaranya di sini bisa kita lihat ya, kalau kelihatan di situ gambarnya. Yang pertama, Islam melarang laki-laki dan perempuan berkholwat. Apa itu berkholwat? Kholwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang dia bukan mahram. Atau kalau satunya lagi ada ikhtilat ya, ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan, di situ banyak orang, nggak ada batasannya. Itu namanya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kemudian kita juga dilarang bersolek yang berlebihan ya, atau berhias yang berlebihan, tabarruj di depan laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, pakai lipstik yang misalnya tebel ya, pakai make up yang sampai mencolok ya, yang itu bisa mengundang bagi laki-laki itu sudah membayangkan sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau laki-laki itu memandang perempuan itu meskipun katakanlah padahal itu enggak, misalnya kita menganggapnya apa, ini kurang cantik kok, ternyata enggak loh, di depan laki-laki itu semuanya menarik. Jadi perempuan itu bagi laki-laki itu semuanya menarik ya, semuanya bisa mengundang hasrat seksual itu tadi, apalagi tadi kalau dia bersolek ya, berhias yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Islam melarang seorang laki-laki dan perempuan saling memandang dengan hawa nafsu. Jadi melepaskan pandangan dengan hawa nafsu atau syahwat. Kemudian yang keempat, membatasi kerjasama yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan itu di dalam kehidupan umum itu sebatas pada dia muamalah, misalnya pendidikan ya, kesehatan atau peradilan ya. Jadi misalnya pendidikan ada ustadz ya, berarti laki-laki yang mengajar, kemudian murid-muridnya, santri-santrinya perempuan, itu boleh dalam pendidikan. Tentu di situ ada batasannya ya, misalnya ada antara santri laki-laki dengan santri perempuan dipisah ya, softnya. Kemudian ustadz dengan para santri perempuan bagaimana batasannya, itu ada batasannya sendiri. Kemudian yang kelima, melarang berpakaian yang tidak syar'i atau menampakkan aurat. Ini sudah jelas ya, kalau kita perempuan Allah syariatkan untuk mengenakan jilbab ya. Jilbab itu gamis ya. Jilbab itu gamis di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat berapa? Al-Ahzab ayat 50 berapa? 58 apa 59? Ini bertanya ini sebenarnya modus ya, agak-agak lupa soalnya 58 apa 59 ya. Jadi apa ya, ayuhan nabi
min jalabibihin dzalika adna ayyurafna ghafurur rahima. Itu di dalam Al-Ahzab ayat berapa? 58 apa 59? 59 ya kalau nggak salah. Jadi apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengenakan jilbabnya. Jadi jilbab di situ maksudnya adalah baju kurung ya, jubah. Ya, kemudian yang di atasnya kita memakai khimar ya, khimar atau kerudung. Ini syariatnya ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 33 ya. Di ayat berapa? 33 atau 31 ya? 33 ya kalau nggak salah ya. Bisa dicek ya, teman-teman. Jadi ada khimar, ada jilbab ya. Kalau jilbab itu gamis, sedangkan khimar itu kerudungnya. Ini bagi perempuan ya. Mungkin ada pendapat lainnya yang mengatakan wajib dengan menutup wajah dan sebagainya. Tetapi itu ada masing-masing ada ini ya, mungkin perbedaan pendapat dan kita tidak membahas itu ya. Mungkin kita bisa mengambil pendapat yang mana. Kemudian selanjutnya di slide berikutnya, bagaimana pengaturan hubungan pria dan wanita ini sebenarnya lebih detailnya dari slide yang tadi ya, sebenarnya sama. Jadi ketika Allah tahu ya tadi fitrah laki-laki dan perempuan tadi adalah saling cenderung ya, sebelum hubungan pernikahan, maka Allah memberikan aturan atau memberikan syariat. Maka sesungguhnya Allah itu ketika menurunkan syariat-syariat itu atau aturan-aturan itu bukan untuk membatasi kita ya, bukan untuk mengekang kita, tapi justru itu adalah cara Allah untuk menjaga kita dan memuliakan kita. Masya Allah ya, jadi Allah berikan aturan-aturan karena memang apa, Allah yang menciptakan kita ya, jadi Allah yang paling tahu gimana kita, makanya kita diatur. Kayak misalnya produsen sepeda motor ya, atau produsen mobil katakanlah ya, itu kan dilengkapi dengan buku panduan ya. Ini bagaimana cara menggunakan mesin-mesinnya atau apa yang nggak boleh dilakukan ya terhadap mesin-mesin motor ini atau mobil ini biar nggak gampang rusak. Nah itu aja, itu apa istilahnya, benda buatan manusia. Nah kita ini ya, makhluk atau manusia ciptaan Allah ini, maka yang paling tahu tentang kita itu adalah tentu yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan kepada kita aturan-aturan ya, yang menjadi panduan kita supaya kita selamat ya di dunia maupun di akhirat, agar kita mulia. Jadi tadi ada syariat menundukkan pandangan ya, bagaimana agar pandangan ini tidak kita lepas begitu saja dengan syahwat ya, sehingga kita nggak mudah kelepek-kelepek tadi ya melihat fakta-fakta, ada orang yang cantik misalnya bagi laki-laki, atau kalau kita perempuan melihat yang tampan ya kita biasa aja karena kita tidak memandangnya, tidak melepas pandangan itu dengan syahwat ya. Kita menundukkan pandangan atau menjaga pandangan. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenakan pakaian secara syar'i atau sempurna tadi ya, menutup aurat, sudah ada batasan-batasannya. Kemudian yang ketiga melarang perempuan atau wanita safar sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Kemudian melarang khalwat dan ikhtilat, tadi sudah kita bahas. Kemudian melarang wanita keluar rumah kecuali seizin suaminya bagi yang sudah menikah. Kalau kita menikah ya, maka kita kalau kita keluar dari rumah bepergian kita harus izin kepada suami. Kemudian dalam kehidupan khusus komunitas kaum perempuan dan laki-laki itu terpisah ya, jadi harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh campur baur ya, sebagaimana di masjid ya. Jadi tidak hanya di masjid seharusnya dipisah antara laki-laki dan perempuan itu, maka di pendidikan ya, atau di forum-forum atau majelis-majelis lain atau di tempat-tempat yang lain seharusnya juga terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian membatasi hubungan kerjasama yang sifatnya umum dalam urusan muamalat ya tadi, seperti pendidikan, kesehatan ataupun peradilan, yang itu semuanya tentu dengan batasan-batasan yang syar'i. Ya, jadi dari aturan-aturan ini maka Allah sebetulnya kan membolehkan kita ya, membolehkan laki-laki dan perempuan ini berinteraksi ya. Dengan tujuan apa interaksinya laki-laki dan perempuan ini kalau sebelum hubungan pernikahan tadi? Dalam rangka untuk kemaslahatan ya, dalam rangka untuk saling tolong-menolong dalam apa? Dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar ya, misalnya dalam dakwah boleh, atau dalam kerjasama yang lain tadi dalam pendidikan, kesehatan, peradilan,
atau urusan-urusan kemaslahatan yang lain. Ini dibolehkan laki-laki dan perempuan bekerja sama. Karena fitrahnya memang kita nggak bisa, mestinya hidup sendiri-sendiri. Kita tetap membutuhkan laki-laki, misalnya di pendidikan ya, seorang ustadzah misalnya, butuh bantuan ustadz untuk ngangkat-ngangkat lemari misalnya, ngangkat apa yang berat-berat gitu ya, meja dan sebagainya, kita butuh bantuan ustadz. Maka boleh ada interaksi. Ya, maka Allah memberikan aturan-aturan itu tadi sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan dia tidak mengarah pada hubungan seksual. Mungkin itu nggih. Jadi sekali lagi fitrah yang ada di dalam pria dan wanita ini yang sudah Allah ciptakan, ada gorizah nau tadi, itu tujuannya semata-mata adalah untuk melestarikan keturunan melalui hubungan pernikahan. Tidak seperti pandangan barat yang memandang antara pria dan wanita itu hanya sebatas seksual atau hubungan seksual. Ya, Masya Allah. Jadi ini betapa indahnya syariat Allah. Lanjut. Ustaz, ini slide terakhir ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan mungkin kepada para mad'u kita, para objek dakwah kita, para warga kita, bahwa di slide terakhir Ustaz, bahwa Allah memberikan syariat ini, Allah menurunkan aturan-aturannya itu dalam rangka untuk menjaga dan memuliakan, bukan untuk mengekang. Jadi jangan sampai kita merasa terbebani atau merasa berat ya. Justru kita sangat bersyukur itu. Ini adalah cara Allah menjaga kita. Ya, coba kalau nggak ada aturan menutup aurat ya, perempuan dengan bebas ya, berjalan di tempat umum, membuka auratnya, bagaimana ya? Bisa terjadi zina di mana-mana. Ya. Karena memang tadi kecenderungannya laki-laki dan perempuan dia saling punya ketertarikan atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Ya, maka Masya Allah betapa indahnya kita bersyukur Allah memberikan aturan-aturan itu, syariat-syariat itu untuk memuliakan kita. Mungkin itu, barakallahu fikum. Afwan atas segala kekurangan dan jazakumullah khairan kepada para ustadzah semua dan teman-teman semua, akhwat fillah semua. Semoga Allah berkahi ilmu kita, ya, semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan petunjuk ini. Ingin saya kembalikan kepada Ustazah Syifa. Jazakillah Ustazah atas materi pada malam hari ini. Masya Allah ya, di review kembali walaupun kita sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi Masya Allah diulang-ulang lagi. Ini bisa pasti membuka memori kita kembali dan dapat menyampaikan kepada adik-adik yang lainnya. Nah, dari sini barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo para ustazah atau tifillah, silahkan dibuka untuk pertanyaan. Bisa langsung dibuka audionya kalau mau bertanya. Karena ini sebenarnya masalah hubungan antara pria dan wanita ini kalau saya memandang di lingkungan ataupun di dunia pendidikan atau melihat anak-anak ini sangat penting sekali ya. Kalau ya seperti yang disampaikan Ustazah tadi ya. Jadi sekarang itu musuh-musuh Islam tuh benar-benar gencar untuk menyediakannya video-video melalui YouTube atau bahkan video pendek melalui TikTok, bahkan Telegram seperti itu mereka supaya bisa mengakses anak-anak generasi bangsa ini ya. Apalagi istilahnya kalau saya lihat di mana ya kasus-kasus seperti ya berbagai macam banyaknya penyakit kelamin itu nggak hanya dunia mahasiswa saja, tapi sudah merambah ke anak-anak SMP seperti itu bahkan tuh ya. Naudzubillah ya, semoga generasi kita nggak sampai seperti itu. Tapi kalau melihat itu miris sekali seperti Ustazah. Gimana ya cara membentenginya seperti itu? Ini kok ya cepet. Putus-putus nggak Ustazah? Kok putus-putus ya? Coba.
Kok cepet ya? Ini Recording in tidak progress. Bang, di HP saya putus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah terdengar nggak, Ustazah? Afan tadi sempat terputus. Sampun nggih? Nggih, Afan. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana Suara saya Tifila? Ada masuk? yang mau didiskusikan? Ya, sudah masuk Ustazah suaranya. Ya, tadi ada pertanyaan dari Ustazah Syifa ya. Iya. Masya Allah. Ini sambil sharing ya teman-teman, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ya Ustazah Syifa nggih. Nggih, jadi Nggih, monggo Ustazah. Masya Allah. Insya Allah ini karena para ustazah-ustazah dan teman-teman insya Allah sudah mafhum semua ya, jadi tidak ada yang bertanya ini. Ini Ustazah Syifa ini jadinya yang bertanya, sharing ya sifatnya. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita ya, bagaimana kita menguatkan keimanan kita, tentu saja jalannya kita melalui ilmu ya. Jadi harus semangat menuntut ilmu, karena dengan ilmu ini kita akan bisa terus semakin mengokohkan keimanan kita. Jadi seperti majelis-majelis ilmu yang diadakan seperti ini, Masya Allah ya, apalagi majelis mutabanat seperti ini, ya kita harus upayakan untuk hadir, ya, karena ini adalah cara kita untuk semakin menguatkan keimanan kita, semakin menguatkan landasan kita, sehingga dalam amal kita, termasuk dalam langkah dakwah kita, kemudian tadi misalnya dalam hal kaitannya dengan melihat fakta hari ini ya, yang banyak perzinaan di mana-mana yang berkaitan dengan naluri nau itu tadi, maka semuanya ya butuh ilmu, harus dipandu dengan ilmu, karena dari ilmu itulah yang bisa semakin menguatkan keimanan kita. Nah, bagaimana tadi bersemangat di majelis ilmu, kemudian berkumpul dengan komunitas yang mendukung kita, jadi komunitas-komunitas yang terus menguatkan kita senang bermajelis ilmu, kemudian semakin mengokohkan keimanan kita, dan kita menghindari ya mungkin, atau kalau misalnya kita kuat ya kita bisa memberikan pengaruh yang baik ya di komunitas itu. Tapi kalau misalnya justru kita yang terbawa dalam komunitas itu, misalnya berkumpul bersama teman-teman yang tontonannya ya selalu tentang yang tadi ya, hal-hal yang kayak gitu, misalnya ini di anak-anak kuliah ya, atau di anak-anak yang masih pelajar, maka kalau misalnya nggak kuat, lebih baik kita minta untuk menghindari komunitas itu. Sampai kemudian dia bentengnya sudah kuat, keimanannya sudah kokoh, dia menjadi pribadi yang justru bisa memberikan pengaruh, ya, bisa memberikan pengaruh kebaikan, dia mengajak kepada kebaikan. Kemudian jadi menuntut ilmu, punya komunitas, kemudian tentu saja menuntut ilmu ini harus dengan guru, ya, harus punya guru, harus punya ustadz ustadzah. Jadi kita semangati para warga kita untuk selalu bertanya kepada gurunya, kepada ustadz ustadzahnya, ya, sehingga dia bisa terus istilahnya dikawal ya oleh ustadz ustadzahnya. Dan kalau posisi kita sebagai pembina, posisi kita sebagai ustadz ustadzah, maka kita juga harus terus berusaha terus membersamai, ya, mengawal, karena memang kita sebagai seorang pembina ini, kita juga posisinya bukan sekedar menjadi orang yang mentransfer ilmu ya, tetapi kita juga orang yang membentuk kepribadian mereka, seorang murabi ya, seorang yang Putus-putus lagi, Ustazah. gitu.
terputus ya Ustaz? Iya. Jadi Enggak, kalau terputus. Sudah statusnya, ya alhamdulillah. Kalau status kita sebagai warga, mungkin tadi ya, sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa, mahasiswi, maka kita harus sibukkan diri kita dengan majelis ilmu. Karena kalau kita nggak sibuk dengan ilmu, maka di situ setan akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang lain ya, maksiat tadi atau goriza maunya tadi semakin bergejolak. Ya mungkin dia suka nonton film, dia suka baca buku-buku yang menggambarkan tentang hubungan mungkin cinta-cinta, suka dengerin lagu-lagu pop yang hari ini mungkin sangat bikin baper ya. Naluri-naluri cintanya jadi bergejolak itu kalau mendengarkan lagu-lagu pop yang syahdu-syahdu mungkin mengingatkan atau menggambarkan situasinya yang sedang dia alami, tambah dia akan terjerembab ya. Padahal pemuda itu kalau Rasulullah itu kan punya istilah untuk pemuda itu syabab. Jadi asyabab itu pemuda itu dia itu maknanya sebetulnya adalah kekuatan ya atau tumbuh. Berbeda dengan pandangan orang hari ini itu kan. Orang hari ini kan memandang pemuda itu masa mencari jati diri, kemudian nggak apa-apa nakal, kemudian apalagi ekspresi sebebas-bebasnya dan sebagainya, padahal itu pandangan barat ya. Makanya kalau itu kan punya istilah remaja ya. Kalau Rasul kita mengajarkan kepada kita istilahnya bukan remaja, bukan murahakoh. Jadi remaja itu murahakoh, kalau pemuda itu syabab. Jadi Rasul kita punya istilah namanya syabab atau pemuda yang dia menggambarkan kekuatan ya, kemudian tumbuh atau masa yang indah. Jadi dia kebaikan-kebaikan isinya. Kita juga bisa melihat ya dalam sirah Nabawiyah bagaimana perjalanan para pemuda di sekeliling Nabi ya. Ali bin Abi Thalib ya, usianya masih 9 tahun, kemudian ada Usamah bin Zaid, ada sahabat-sahabat yang lain yang usianya masih muda-muda tapi Masya Allah ya, mereka sudah memiliki keimanan yang luar biasa. Mereka mudah menerima hidayah Allah ya, diajak bermajelis ilmu bersama Rasulullah itu menghadirkan hidayah dalam dirinya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan sebegitu luar biasanya. Maka kenapa kok pemuda kita hari ini nggak seperti itu? Ya karena memang hari ini begitu gencarnya musuh-musuh Islam ya, itu menjerumuskan dari berbagai arah karena tahu tadi ya kelemahannya misalnya di naluri nau tadi ya, sengaja dihadirkan tontonan-tontonan yang justru itu melemahkan ya, menimbulkan syahwat. Kemudian lagu-lagu pop yang itu melalaikan ya, cinta-cintaan yang istilahnya bikin melo-melo ya, sehingga menjadi generasi yang mudah rapuh atau istilahnya hari ini generasi stroberi gitu ya. Jadi mudah baper, mudah terjerembab dalam naluri nau yang itu menurut mereka ya harus disalurkan tadi ya, karena memang nggak paham ilmunya dia. Jadi akhirnya menjadi pemuda-pemuda yang lemah, yang akan mudah dikalahkan ya. Dan mereka nggak sadar kalau mereka sedang diserang ya, mungkin itu sadar. Jadi harus disemangati menuntut ilmu, cari komunitas yang mendukung ya. Jadi komunitas ya bersama ustadz-ustadzahnya, bersama teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu ya. Kemudian dia harus dekat dengan gurunya ya, ustadz-ustadzahnya. Itu kalau sebagai warga. Sedangkan kita posisinya sebagai pembina, sebagai asatid ya, ustadz-ustadzah, maka kita harus merangkul ya anak-anak para mad'u kita, adik-adik kita. Jangan sampai mereka lebih dekat dengan komunitasnya daripada komunitas kita ya, ustadz-ustadzahnya. Kita harus tahu. Misalnya ini lagi kayaknya problem nau nih. Nah, bagaimana kita terus mengawal ya, memberikan solusi untuk mereka. Ya, mungkin itu Ustazah Syifa. Jazakillah khairan katsir Ustazah, Masya Allah tuh ya. Jadi memang untuk menguatkan keimanan tuh terutama anak-anak kita memang harus dibekali ilmu, kemudian komunitas ini penting sekali Ustazah. Jadi kalau kita sebagai orang tua tuh walaupun kita sudah menyekolahkan anak di tempat yang bagus mungkin ya, kemudian di rumah sudah dibentengi, terkadang kalau sudah main di luar tuh ada aja dapat yang baru seperti itu. Jadi memang harus betul-betul super ekstra. Ini Alhamdulillah Ustazah ada yang bertanya dari Ustazah Dini di Surabaya. Ini beliau mengajar di daerah ya, di daerahnya yang notabene wali muridnya rata-rata merantau seperti itu Ustazah. Dan yang mengasuh putra-putrinya di rumah
bagaimana pertanggungjawaban orang tua di hadapan Allah kelak. Dia mengingat pergaulan anak sekarang itu membuat hati miris, Ustazah. Masya Allah. Monggo Ustazah silahkan dijawab. Oke, Masya Allah, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Ini sifatnya lagi-lagi sharing ya. Ini yang bertanya bisa lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi yang menjawab tidak lebih tahu daripada yang bertanya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana pertanggungjawaban orang tua? Jadi betul ya. Yang pertama ditanya ya, kalau itu statusnya sebagai anak-anak, maka orang tuanya. Ya. Jadi bukan ustadz-ustadzahnya duluan, tapi orang tuanya, ayah bundanya. Jadi kalau mereka statusnya, misalnya si murid-murid ini ya, murid-muridnya ustadz-ustadzah ini, jadi memang seharusnya itu menjadi tanggung jawab utama orang tuanya. Nah, hari ini biasanya orang tua itu kan memasrahkan langsung gitu aja kepada sekolah ya. Pokoknya pengennya pulang-pulang anaknya jadi soleh gitu, anaknya jadi solih-solihah gitu. Nggak mau tahu gimana cara mendidiknya, pokoknya dipasrahkan aja kepada sekolahnya. Padahal tanggung jawab utama yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti itu adalah orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, bagaimana caranya kita memandu nih, mengawal orang tuanya, karena ini juga bagian dari dakwah kita ya kepada mereka, ya maka kita rangkul ya, kita mungkin bisa memanggil ya, dipanggil, atau kita yang datang ke rumahnya ya, kita yang ngalai datang ke rumahnya orang tua, bapak ibunya, kita bisa gali, mungkin kita bisa mengenal dulu ya seperti apa situasinya, lingkungannya ya, kondisinya. Kita lihat latar belakang keluarganya seperti apa, baru kemudian mungkin kita bisa masuk nasihat-nasihat di situ ya. Itu juga bagian dari dakwah kita kepada masyarakat. Jadi kita ajak mereka, kita rangkul mereka bagaimana agar lebih peduli kepada anak-anak. Jadi kepada pendidikan anak itu tidak sekedar akademiknya, karena orang tua hari ini kadang fokusnya itu hanya kepada pencapaian akademik ya, misalnya hanya nilai sainsnya ya, matematikanya, anak-anaknya bisa perkalian, pembagian, atau menang lomba ini itu dan sebagainya atau enggak. Tetapi orang tua hari ini jarang sekali yang kemudian mempunyai kesadaran bahwa yang paling utama yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya itu adalah pendidikan iman ya. Jadi bukan sekedar pendidikan akademik, tapi justru pendidikan iman inilah yang akan menjaga mereka ya selamat di dunia dan di akhirat. Maka ini yang perlu kita dakwahkan kepada orang tua mereka. Mungkin bisa langkah awal mungkin dipanggil ya ke sekolah kalau status kita sebagai guru. Bisa kita minta monggo katuran mungkin ya datang ke sekolah bapak ibu dan harus berdua ya, karena seringkali ini kan fenomena di pendidikan kita itu biasanya yang banyak mengurusi pendidikan anak-anaknya itu adalah ibunya, karena bapak merasa tanggung jawabnya hanya sekedar mencari nafkah, padahal pendidikan anak itu ada pada ayah dan ibu, bapak dan ibu, kedua-duanya, tidak boleh hanya salah satu. Ya, bahkan kalau di dalam Al-Quran dialog terbanyak ya antara bapak dengan anak itu ada 14 tempat, sedangkan dialog ibu dengan anak itu hanya 2 tempat. Itu pun salah satunya dialognya Maryam dengan jabang bayi yang masih di kandungan. Jadi 14 tempat justru dilakukan oleh sosok bapak kepada anaknya, itu dialognya diabadikan dalam Quran. Ini menandakan bahwa sebetulnya justru yang utama adalah seorang bapak ya yang memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya. Ya, maka bapak ibu harus bekerja sama dua-duanya dalam mendidik anak-anaknya. Ya, jadi itu kita bisa menyampaikan kepada orang tuanya ya, pendidikan iman ya. Kemudian bagaimana iman ini nantinya melahirkan akhlak ya. Jadi akhlak atau adab itu merupakan salah satu cerminan saja dari keimanannya. Kalau anak-anak itu keimanannya dia sudah menancap, dia punya rasa takut kepada Allah ya dalam melakukan kemaksiatan, misalnya dia merasa diawasi oleh Allah, dia sudah punya semangat untuk melakukan sesuatu karena Allah, itu Masya Allah akan berdampak pada akhlaknya ya, pada amalnya. Dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang mungkin dibilang hari ini nakal ya, kenakalan dan sebagainya, karena dia punya pengendali, dia ada rasa takut, ya Allah melihat saya, dia akan selalu menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga
semua anggota badannya, karena dia punya rasa takut kepada Allah. Oh ya, ini ditanggapi ya. Kalau yang di rumah nenek kakeknya, nah ini ya, orang tuanya kemana ini? Orang tuanya bekerja di ini ya, mungkin di tempat yang jauh nggih. Ya ini jadi semakin berat ya memang tanggung jawab pendidikan ini, apalagi kalau yang di rumah yang mengasuh adalah siapa? Nenek dan kakeknya. Ya tapi kita nggak boleh putus asa ya. Kita harus tetap berupaya ya mensyiarkan ya, merangkul mereka. Mungkin kita sampaikan Mbah gitu ya kepada nenek dan kakeknya Ananda ini, bagaimana seharusnya kita lebih mungkin perhatian ya kepada Ananda secara akhlaknya, mungkin adabnya, bagaimana dikawal terus ya, mungkin secara keimanannya, difahamkan akan ketakutannya kepada Allah ya, taat kepada Allah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini ada orang tuanya ya, orang tuanya misalnya masih ada katakanlah dan memang bekerja di tempat jauh, ini memang seharusnya ya orang tuanya yang ini ya, pendidikan utama ada pada orang tua. Jadi memang dibutuhkan pengorbanan. Ya. Jadi ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang tua ini sehingga mereka harus tetap mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Karena memang nantinya di akhirat itu yang kalau dimintai pertanggungjawaban atas anak ini itu adalah orang tuanya, bukan kakek neneknya, tapi ayah dan ibunya. Mungkin itu nggih. Jadi kalau masih ada orang tuanya diupayakan ya orang tuanya harus berkorban ya, jangan dua-duanya misalnya ke luar negeri gitu ya. Ya harus ya kalau bisa salah satu harus pulang. Ya meskipun sebetulnya dibutuhkan dua-duanya, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya minimal salah satu harus berkorban ada di rumah ya. Ya kok dibilang berkorban ya. Padahal ya ini memang harusnya tanggung jawab utama ya, tanggung jawab utama sebagai orang tua yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Jadi anak ini adalah amanah besar orang tua. Ya, mungkin itu Ustazah. Jazakallah Ustazah. Ini ada lagi pertanyaan yang raise hand dari Ustazah Ermi. Ini kurang paham guys, Ustazah. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustazah, terkait dengan kondisi saat ini ya, zaman penuh dengan fitnah gitu ya. Ghazul fikri dan ghazul saqafi itu senantiasa dilancarkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana generasi dari kaum muslimin ini dari zaman ke zaman itu semakin rusak gitu, dengan berbagai cara dan media yang mereka lakukan. Taruhlah contoh misalnya sekarang kan zamannya zaman gadget ya. Anak-anak mulai balita, di mana orang tua yang mungkin sudah mengantisipasi anak-anaknya itu untuk ya mendidik lah gitu ya. Tapi karena kondisi teknologi ya, kadang bolehlah anak sekali-kali pegang HP dan sebagainya. Dan ternyata di sana itu ada game-game meskipun itu untuk balita itu yang sudah dimasukkan nilai-nilai pornografi. Misalnya yang saya ketahui begitu game over gitu ya, dapat hadiah krusor berupa tangan yang kemudian dari sana anak itu disediakan gambar wanita yang tidak menutup aurat, sehingga dari situ kan stimulus-stimulus yang halus dan kecil gitu ya. Kemudian menginjak anak-anak usia SD gitu, bagaimana mereka sudah bisa berlalang buana ke dunia maya sampai pernah kejadian digerebek itu anak SD, dalam satu kamar itu ada berapa laki-laki dan berapa anak perempuan yang ya itu mereka melakukan hubungan seperti itu. Kemudian hal ini fenomenanya tidak hanya terjadi pada kalangan orang-orang awam gitu ya. Di dunia pondok-pondok ataupun
sekolah-sekolah yang berlabel tanda kutip Islami, ada label Islam, itu tidak terlepas dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Bahkan yang lebih parah sekarang ini pengalihan Ghorizatun Nau. Saya tidak mengatakan nau itu bisa dilampiaskan kepada orang sesama jenis ya. Itu pengalian, karena yang saya pahami namanya Ghorizatun Nau itu yang tujuan awalnya itu adalah pelestarian keturunan, itu yang ya kecenderungan laki-laki dengan perempuan. Kalau ada ke sesama jenis itu pengalian, dari berupaya untuk mungkin berangkat dari rasa kecewa dan ini, untuk menghilangkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis itu ya. Nah, itu masuklah pemikiran-pemikiran atau ghazul fikri berupa dari ini ya LGBT dan sebagainya. Itu mirisnya sudah masuk ke pondok-pondok pesantren. Dan itu tidak hanya di pondok pesantren yang umum-umum, artinya bukan berarti yang apa ya, yang dikatakan pondok pesantren yang sunnah pun gitu ya, yang memang membahas akidah dan sebagainya, itu sudah masuk. Dan ini kan adalah suatu penyakit gitu ya. Biasanya satu orang masuk kemudian menularkan kepada yang lain. Dan ini bukan suatu yang rahasia dan itu umum. Nah, kondisi inilah yang menjadikan kerja berat bagi orang yang memahami bagaimana itu Islam. Kemudian seorang pengajar, pendidik gitu ya, ustadz, ustadzah, para asatidahnya dan sebagainya, itu semakin berat gitu. Didukung dengan tidak adanya kerjasama mungkin dari orang tua. Misalnya kalau dalam konsep ini ya kan, orang tua belajar, santri belajar, kemudian para asatidah juga belajar. Kalau ini tidak bersinergi, itu kan semakin runyam gitu. Mengantisipasi kondisi yang seperti ini itu bagaimana kita sebagai hamba Allah yang diberikan kewajiban untuk berdakwah, karena ya dalam segala hal ini kehidupan gitu ya. Kemudian kapan lalu ya mungkin karena saya gaptek ya, baru dengar itu ternyata anak-anak itu di usia-usia ini sudah ada aplikasi yang menjual diri, itu ada dan itu fakta yang terjadi gitu ya. Kemudian adanya hal-hal kayak gitu itu juga tidak terlepas dari didatangi orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Ketika seorang pengajar menemukan hal-hal itu ditelusuri, ternyata sampai puncak ada yang mendatangi permasalahan yang dilakukan oleh para remaja itu. Banyak sekali dari sisi lini kehidupan itu yang menjadikan semakin miris gitu. Itu terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengemban dakwah, itu apa yang harus kita lakukan menghadapi fenomena yang seperti ini. Jazakallahu khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ustazah. Masya Allah. Salam kenal Ustazah Erni nggih. Siapa yang bertanya Ustazah Syufa? Ustazah Erni nggih. Ima Ustazah. Ustazah Ima. Ustazah Ima nggih. Nggih, Ustazah Ima dari kota mana kalau boleh tahu? Dari Jombang. Dari Jombang, Masya Allah. Ini dengan Ustazah Umi juga nggih, Ustazah Umi, Ustazah Ima nggih. Jangan-jangan ini istrinya Ustadz ini nggih. Ustazah Ima. Ini sebetulnya guru-guru saya semua ini. Jadi pertanyaan dari para ustadzah-ustadzah semua ini sebetulnya lagi-lagi sifatnya ini ya, sebetulnya dalam rangka untuk apa ini? Mendidik santri-santrinya ini, Masya Allah. Ya, salam takzim dari saya untuk Ustazah Ima dan ustadzah-ustadzah semuanya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi gimana kita sebagai seorang, yang pertama kita pengemban dakwah dulu ya, menyikapi fakta-fakta yang memang
membuat kita semakin miris ya, membuat mungkin dada kita terasa sesak ya melihat fakta-fakta yang seperti itu. Ya, lagi-lagi kita memang hari ini kita berada di satu sistem yang begitu kejam ya, sistem yang rusak ya, di mana para musuh-musuh Islam begitu mudahnya melakukan serangan-serangan dalam berbagai bentuk, bahkan secara mulai dari cara halus sampai cara yang terang-terangan, dan kaum muslimin tidak sadar kalau kita sedang dilemahkan atau kita sedang diserang ya. Sampai tadi mungkin disebutkan oleh Ustadzah juga tadi, sampai ada aplikasi yang itu mengajak apa namanya untuk hubungan seksual dan sebagainya. Ini memang fakta-fakta miris di sistem kejam hari ini ya. Tapi bagaimana kita seorang pengemban dakwah, maka kita harus semakin semangat ya. Kalau kita melihat musuh-musuh kita aja semangat, maka itu harusnya menjadi cambuk bagi kita untuk tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh putus asa. Justru kita harus tambah semangat lagi. Kalau mereka begitu kreatif ya, musuh-musuh Islam ini begitu kreatif untuk menyerang generasi kaum muslimin, terutama anak-anak kita, bahkan anak-anak yang masih kecil tadi, maka bagaimana kita juga harus lebih kreatif lagi ya, mencari cara ya bahwa termasuk dalam dakwah seperti ini ya, dakwah-dakwah hari ini bagaimana menyentuh umat ya, menyentuh para objek-objek dakwah, kita juga harus terus mengerahkan daya pikir kita ya dan kreasi kita, bagaimana kita berupaya maksimal untuk masuk kepada mereka, mendakwahkan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh kalah dari semangat-semangat para musuh-musuh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mungkin sebagai seorang pendidik juga ya, maksudnya statusnya pengajar di sebuah lembaga, maka tadi kita harus merangkul para orang tua tadi yang juga menjadi objek dakwah bagi kita. Kalau mereka misalnya nggak peduli ya terus kita sampaikan ya, namanya dakwah itu kan memang terus menerus ya, sebagaimana apa yang dilakukan, yang diteladankan oleh Rasul kita, Rasulullah SAW, bagaimana beliau terus mendakwai umat ya, entah bagaimana nanti diterima atau tidak itu kan sudah wilayah hasil ya, sedangkan Allah menilai ikhtiar kita, upaya kita. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan ya, kita datang ke rumah beliau, mungkin kita sembari membawakan kita bawakan oleh-oleh atau apa ya, untuk mengambil hati para mad'u ya, para objek dakwah, untuk meluluhkan hati mereka. Kita ingat mungkin ya dulu perjuangan para ustadzah-ustadzah pembina kita ya, saat kita masih jadi adik-adik mahasiswi, bagaimana kakak-kakak itu berjuang ya, kita diantar, dijemput dari kos-kosan agar bisa ikut majelis ilmu di masjid, kita dianterin pulang, pas kita sakit kita dibawain makanan ya, kita diajak periksa ke rumah sakit dan sebagainya. Masya Allah, kalau kita mengingat perjuangan para pembina kita, para ustadzah kita itu, Masya Allah ya, itu bisa membangkitkan kembali mungkin semangat kita dalam perjuangan dakwah hari ini ya. Mungkin kita yang sekarang berada di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin nggak seintens mungkin dakwah di kampus dulu, maka kita nggak boleh lemah ya, kita nggak boleh lalai. Mungkin melihat sekeliling kita kok kita berada di zona nyaman, ya bagaimana kita terus melepaskan itu ya, kita melihat fakta-fakta tadi yang disebutkan oleh Ustadzah Ima tadi juga, itu bagaimana membuat kita semakin gencar lagi dakwahnya ya kepada para objek-objek dakwah kita. Itu kalau sebagai seorang pendidik ya, tadi merangkul orang tuanya. Kemudian kepada santrinya pun juga seperti itu. Terus ya kita sampaikan, dan tidak lupa yang utama adalah mendoakan mereka. Jadi ada satu yang dahsyat ya, yang itu menjadikan senjatanya kita ya. Jadi doa itu kan senjatanya orang beriman. Apalagi doa orang tua kepada anak ataupun doa seorang guru kepada muridnya. Bahkan kalau perlu kita doakan satu-satu ya, kita sebut satu-satu namanya mereka ya. Semoga Allah membukakan hati mereka, semoga Allah meluluhkan hati mereka. Jadi ini juga pengingat bagi saya ya. Ketika kita punya mad'u atau objek dakwah atau santri-santri dan juga mungkin anak-anak kita sendiri, maka mari kita terus meminta kepada Allah. Kita tidak jemu berdoa. Ya, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah berputus asa ya. Terus kita doa. Ya, entah mungkin Allah mengabulkannya dalam kondisi yang cepat ataupun entah di waktu kapan, tetapi kita terus meminta kepada Allah. Kita minta supaya Allah menggerakkan hatinya, ya, Allah membukakan hatinya atau melembutkan hatinya, sehingga apa yang kita sampaikan bisa menjadi perantara hidayah Allah ya untuk dirinya.
terus disampaikan ya dengan cara yang dakwah yang tentunya dengan cara yang ma'ruf ya. Bagaimana kita menggunakan seninya juga ya, mungkin kadang tarik ulur ya, atau mungkin kita memberikan sesuatu yang mereka sukai, atau bagaimana cara-cara yang kita tempuh untuk sekiranya mengambil hati santri-santri kita ya. Terus kita upayakan, jadi secara ikhtiar fisik kita upayakan pendekatan-pendekatan dan nasihat-nasihat ya. Kemudian secara yang paling utama tadi itu adalah mendoakan mereka ya, mendoakan santri-santri kita atau anak-anak kita. Mungkin itu ya, jadi sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, nah apalagi sebagai orang tua ini ya, kalau kita posisinya sebagai orang tua, kita ingat lagi bahwa anak-anak ini adalah amanah dari Allah, kita dititipi oleh Allah, dan pemberian terbaik orang tua kepada anak itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan untuk anak-anaknya yaitu pendidikan iman. Bagaimana kita menumbuhkan keimanan ya sesuai fitrah mereka ya. Jadi anak-anak itu lahir ke dunia itu kan sesuai fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya mereka itu menyembah Allah. Ya. Jadi mereka itu sejak dalam kandungan, ya, mereka sudah tahu siapa yang harus mereka sembah. Jadi mereka lahir dalam keadaan fitrah, tahu siapa yang harus mereka taati, siapa yang mereka sembah. Sedangkan kalau nanti di perjalanan anak itu kemudian menjadi Nasrani atau Yahudi, maka itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani. Maka ini lagi-lagi orang tua harus terus menuntut ilmu, harus belajar ya, supaya bisa menjaga atau mengawal fitrah anak-anak ya dalam ketaatan kepada Allah. Ya, mungkin itu Ustazah, mudah-mudahan ini ya, atau masih mau ditanggapi, tafadhol. Monggo Ustazah Syifa. Monggo, Ustazah Hima, barangkali ada yang ditanggapi atau sudah cukup? Ya, Ustazah, terkait juga kan akhir-akhir ini juga banyak ya fakta kayak yang terbaru, bagaimana seorang penghafal Quran, Allahu a'lam ya, terkait berita itu kebenarannya masih ya saya tidak terlalu seudon Mas teh. Ya, masih berhusnudon seorang penghafal Quran sah yang dianggap sebagai predator dan sebagainya. Itu kan semakin menjadikan matu itu fobia terhadap Islam gitu. Terus nilai sekolah-sekolah Islam maupun pondok-pondok pesantren itu kan runtuh dengan itu. Lah masyarakat awam kan memandang podo ae gitu loh. Wong orang yang hafal Quran aja kayak gitu kan gitu. Dan itu apa ya? Mungkin baru satu yang diketahui, belum yang tersebar di belahan bumi yang lain. Allahu a'lam gitu ya. Jadi ya sangat miris sekali terkait dengan hal itu. Mengembalikan citra izahnya Islam itu juga perlu perjuangan yang ini. Mungkin itu tanggapan Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah, jadi memang kita dapati fakta-fakta yang seperti itu, nggih. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menghindarkan dari yang demikian. Jadi saya teringat perkataan seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah, mungkin Ustazah juga sudah pernah ini ya mendengarkan, beliau menyampaikan, kami bersama dengan Nabi SAW ketika kami masih sangat muda. Kemudian kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Maka kemudian ketika kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi ini penuturan sahabat ya, yang belajar bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi Jundub bin Abdillah, dia mengatakan ketika beliau dulu bermajelis bersama Nabi, beliau itu diajarkan iman dulu sebelum Quran. Nah ini bedanya dengan generasi kita hari ini. Hari ini banyak orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran ya, yang penting cepat ya, cepat hafal dan sebagainya. Tetapi lupa untuk menguatkan keimanan, sehingga imannya belum kuat, tetapi terus-menerus hanya sekedar menghafal. Maka kita dapati banyak mungkin para penghafal Al-Quran yang sebetulnya mereka belum kokoh keimanannya.
Sehingga tadi naudzubillah mungkin melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan syariat Allah. Ya, maka ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana kita yang utama adalah mengokohkan iman. Bahkan dulu para sahabat itu ada yang menyampaikan ya, mereka tidak akan menambah hafalan ayat sebelum mengamalkan dari ayat itu. Ya, jadi itu membuktikan betapa para sahabat itu memang dikokohkan dulu keimanannya. Baru kemudian mereka terus menambah hafalan-hafalan Al-Qur'an. Maka ketika mereka membaca Al-Qur'an atau menambah hafalan itu, semakin bertambah kokohlah iman mereka. Karena memang diawali pijakannya dari iman dulu. Jadi belajar iman dulu, menguatkan iman dulu, baru kemudian menghafal Al-Qur'an. Mungkin itu jadi PR kita bersama ya, bagaimana kita senantiasa terus ya mengokohkan iman. Maka ketika membaca Quran itu ada getarannya ya, ada rasanya. Dan itu menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk mengamalkan. Karena memang yang wajib ya dari Al-Qur'an itu sebetulnya yang utama adalah mengamalkan. Karena Al-Qur'an ini adalah panduan kita ya hidup di dunia supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menghafalnya itu sebetulnya adalah sunnah ya. Yang wajib adalah mengamalkannya ya, kemudian mensyiarkannya. Ya, mungkin itu Ustazah, insya Allah bisa ini ya, jadi mengokohkan imannya dulu, baru kemudian menghafal Al-Quran. Kalau ada fenomena-fenomena seperti itu menjadi cambuk bagi kita supaya generasi kita, anak cucu keturunan kita ataupun santri-santri kita, kalau kita pengajar, maka kita berupaya untuk mengokohkan iman anak-anak dulu. Kalau mereka sembari terus menghafal Quran, ya terus kita bingkai, kita kawal. Ya, kita niatkan lagi nak, kita semata-mata ini melakukan ini semua karena Allah ya. Kita amalkan ya, bagaimana senantiasa merasa diawasi Allah ya, jangan melakukan maksiat ya. Allah Maha melihat setiap kemaksiatan. Kemudian nanti di akhirat Allah akan membalasnya ya dengan siksaan yang pedih ya ketika kita melanggar syariat dan sebagainya. Disampaikan tentang zina itu bagaimana ya. Jadi terus-menerus kita kawal. Jadi sembari membaca, mungkin dibaca terjemahnya, kita sampaikan tadaburnya, kita sampaikan tafsirnya, sampai anak-anak itu memahami apa yang dia baca. Sampai Al-Quran itu betul-betul hidup ya di dalam diri mereka. Jadi bukan hanya sekedar di lisan. Ya, banyak hari ini mungkin Al-Quran itu sebatas bacaan di lisan, sehingga dia kering, dia nggak punya rasa, dia nggak punya ruh, dia tidak menghasilkan ketaatan kepada Allah. Ya. Hanya sekedar nambah jumlah hafalan saja. Ya, mungkin itu. Mudah-mudahan bisa diterima Ustazah Ima. Jazakallah khairan Ustazah, Masya Allah ini juga menjadi pengingat ya bagi diri saya sendiri. Memang kalau sebagai orang tua itu pengennya ya anak tuh hafiz Quran seperti itu, tapi ya diingatkan kembali bahwa yang utama itu adalah keimanan seperti itu. Dan memang di sini dalam dakwah kita memang berat ya di zaman ini, selain musuh-musuh Islam semakin semangat, semakin gencar untuk merusak generasi kita, maka kita pun juga harus lebih semangat, lebih kreatif, bagaimana membentengi dan membekali ya dengan keimanan untuk generasi-generasi muda ya. Jazakillah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tapi ini sepertinya waktu sudah pada penghujung ya. Para ustadzah, semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita bahas pada malam hari ini menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi pengingat bagi diri kita, menambah pahala kita ya, yang Masya Allah, dan juga menjadikan penyemangat bagi diri kita untuk tetap mendakwahkan Islam ya, baik pada orang tua maupun pada anak didik kita maupun pada anak-anak kita sendiri seperti itu. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran pada Ustazah. Sebelum kita tutup, marilah kita baca istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.